Hari ini kami merindukan benar-benar realita kehadiran-Mu. Engkau biar hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang hidup tanpa pengharapan. Pikirannya kosong, hatinya begitu keras, dan seolah menolak kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau lembutkan hati dan pikiran mereka. Engkau hancurkan setiap kebekuan, Engkau hancurkan setiap tegar tengkuk kepala batu. Engkau lembutkan ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, memiliki pikiran yang mudah percaya seperti anak-anak kecil. Urapi setiap kami, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah umat-Mu di tempat ini mengalaminya. Ajari setiap kami Tuhan, ambil alih Zoom siang hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Kami berdoa, internet semua tersambung dengan lancar, tidak mati lampu, tidak ada gangguan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengambil alih, dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mau main belak-belakan dengan kalian ya. Boleh ya? Saya mau ngomong belak-belakan sama kalian, boleh ya? Waktu saya melihat kalian nyanyi, saya melihat kalian nyanyi itu mulutnya aja yang komat kami, tetapi hatimu tuh sungguh-sungguh nggak connect sama Tuhan gitu loh. Ya, ada yang merasa mungkin engkau putus harapan atau engkau tidak percaya, mulai meragukan apa yang Tuhan sudah berikan, atau engkau ragu dengan kuasa kebangkitan Kristus gitu ya. Karena apa? Masalahmu terlalu banyak, atau engkau merasa tertuduh dengan dosa-dosamu. Saya melihat kalian nyanyi tapi nggak sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Nggak tahu pikiranmu kemana. Bahkan mulutmu tidak mengucapkan nyanyian itu. Minta maaf ya. Saya koreksi. Oke? Boleh ya? Kalau setuju kasih jempol. Ya, daripada nanti dikoreksi setelah kalian sampai di ruang, atau maksudnya setelah engkau meninggal, rohmu ketemu Tuhan dan roh Tuhan menghakimimu, tapi kan sudah telat. Mendingan hari ini saya beritahukan. Ya. Kalau kalian nyanyi, kalau kalian nyembah, audiennya, penontonnya
bukan saya, bukan kalian teman-teman. Penontonnya surga. Audiennya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, orang-orang kudus yang sudah ada di surga, para malaikat. Audiennya, penontonnya, yang menikmati. Jadi, waktu kalian nyembah, waktu kalian nyanyi, jangan mulutmu nyanyi, hatimu pahit, hatimu kesal, pikiranmu kemana-mana. Cuma mulut doang, apalagi tidak menyanyi sama sekali. Jadi apa yang kau persembahkan kepada Tuhan? Ya toh? Betul nggak? Betul nggak? Ini koreksi dulu supaya di lapas itu berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, engkau mengalami pembaharuan, mengalami perubahan, bukan sudah 5 tahun di lapas gitu-gitu aja. Berarti kan tetap jadi batu, keluar dari lapas tetap batu, lah nggak bisa dinikmati oleh sesamamu. Mengerti ya? Mau dikoreksi ya? Oke. Ya, next time saya mau lihat kalau kalian nyembah, lakukan penyembahan, lakukan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena audiennya adalah surga. Bukan temanmu, bukan saya. Audiennya adalah surga. Oke. Saya masih mengulang pelajaran bulan yang lalu, ya. Kalau kalian masih ingat, bulan lalu saya mengajarkan pijakanmu menentukan hidupmu. Masih ingat? Roma 8, ya kan? Roma 8. Pijakanmu menentukan hidupmu. Pijakan berarti pakai apa? Pakai kaki. Kalau pikirkanlah perkara yang di atas, berarti pikiran pakai otak, pakai kepala, ya. Ini jadi tubuhmu, tubuh, jiwa, dan rohmu itu mempengaruhi hidupmu. Nasibmu itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Nasibmu itu ditentukan oleh keputusan-keputusanmu sendiri. Sekali lagi, nasibmu bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya semuanya. Kamu dosa, dia sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaranmu. Ya. Dan sekarang dia naik di sebelah kanan Bapa. Kebangkitannya itu merupakan kemenangan bagi orang yang percaya. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Bagi yang percaya kepada Yesus, harusnya dia hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Hidup dalam kemerdekaan demi kemerdekaan. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam tekanan. Tekanan apa? Dosa. Ikatan-ikatan hawa nafsu. Ikatan-ikatan segala pola pikir dunia. Itu yang membuat mereka hidup dalam ketertekanan. Padahal sudah dimerdekakan sama Tuhan, dia sendiri jalannya di jalan-jalan yang salah. Makanya tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bagi orang yang mengerti kebenaran firman ini, dia menetapkan hidupnya untuk berjalan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Artinya kakinya dipijakan hukum, roh, dan kehidupan. Masih ingat Roma 8 ayat 1? Maka dia berjalan di dalam terang Tuhan. Dia berjalan di dalam surga terbuka, langit terbuka. Selalu ada aktivitas dari surga yang menolong hidupnya. Nah, ini kehidupan yang menyenangkan. Ya, kehidupan yang menyenangkan. Nah, itu Roma 8 ayat 1. Coba dilihat Alkitabnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu bagaimana sih? Di dalam firman-Nya, di dalam perintah-perintahnya.
di dalam kasih-Nya. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Itu Yohanes 14 ayat 23. Tapi seringkali firman-Nya tidak pernah dibaca, tidak pernah dipakai, tidak pernah diperhatikan. Atau engkau memperhatikan, engkau kepingin sebetulnya melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi pikiranmu menolak. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kenapa selalu pikiran itu bertentangan dengan firman? Saya lanjutkan dulu, saya ulang dulu tentang bulan yang lalu supaya apa? Kalian mendapatkan gambaran utuh dari sebetulnya apa yang Tuhan sudah sediakan. Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 1 tadi, bagi yang hidup di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Ya. Sekarang hari ini kalau engkau merasa engkau berdosa karena engkau membunuh, engkau pernah membunuh, engkau pernah memperkosa orang, engkau pernah melakukan narkoba, engkau melakukan banyak hal yang jahat. Ayatnya sehari ini berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Maka asal engkau di dalam Kristus, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, akui kesalahanmu. Dan engkau memutuskan pindah dari maut kepada hidup. Ya, pindah dari maut kepada hidup. Itu Yohanes 5 ayat 23, nggak usah dibuka. Kamu sudah pindah dari maut kepada hidup, maka kamu tidak ada lagi penghukuman. Ini firman, ini hukum. Engkau harus memasukkan di dalam pikiranmu. Jadi kalau iblis menuduhmu dengan berkata, kamu tidak bakal diampuni, itu salah. Engkau bisa berkata kepada iblis, iblis, kamu nggak baca firman-Nya. Lihat ini, aku sudah di dalam Kristus, maka aku tidak dalam penghukuman. Katakan amin. Yang keras. Amin. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum yang kedua, yaitu jika engkau terus hidup di dalam dosa, maka maut yang menyentuh hidupmu. Apa itu maut? Miskin, sakit, hancur, seperti tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan, karena engkau memutuskan hidup di dalam dosa. Padahal tadi Yesus mengampuni dosamu. Itulah keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia. Itulah makanya sebetulnya nasib manusia itu ditentukan oleh keputusannya sendiri. Ya, pijakannya sendiri. Ayat selanjutnya, langsung ayat 5. Langsung ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara perhatikan itu. Mereka yang hidup dalam daging memikirkan pikiran. Tadi pijakan kakinya. Memutuskan masih tetap di dalam hukum roh dan kehidupan atau hukum dosa dan maut. Kakinya berada di pijakan mana? Sekarang kepalanya, otaknya, pikirannya itu isinya apa? Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi cuman ada dua pikiran kita ini. Isinya pikiranmu itu apa? Daging, hawa nafsu, kemarahan, keperjinahan, tidak punya penguasaan diri, ya. Kemudian iri hati, semua perbuatan kecemaran itu daging. Judi, zina, cabul, mencuri, narkoba itu daging. Ya. Tetapi yang roh adalah bagaimana saya hidup di dalam roh atau memikirkan hal yang dari roh. Yohanes 6 ayat 63, coba dibaca. Bagaimana Bu, saya caranya supaya saya, otak saya ini memikirkan hal-hal yang dari roh.
Nah, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya mau kalian menghafal ayat ini. Jadi engkau tahu bagaimana sih supaya pikiranku di dalam roh adalah memikirkan perkataan-perkataan Yesus. Ketika kita memikirkan perkataan-perkataan Yesus, ketika kita memikirkan firman Tuhan, maka kita sedang memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5 tadi. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Oke? Nah, sekarang kalian terus masih mengikuti saya ya? Kepental ya? Masih ya? Ikuti terus sampai selesai. Jangan ngalamun. Jangan biarkan iblis mencuri kebenaran firman itu supaya hidupmu berubah. Sungguh-sungguh Tuhan ingin mengubah hidupmu. Masalahnya kamu tuh kadang-kadang nggak mau dan tidak percaya bahwa Tuhan ada di depanmu, memberikan pertolongan kepadamu. Tapi kamu nggak percaya. Perhatikan setiap apa yang diajarkan. Simpan itu di dalam hati dan pikiranmu. Oke? Karena hari ini kita akan membahas tentang pikiran. Sebab ternyata pikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu. Entah itu masa depan yang baik atau masa depan yang penuh dengan malapetaka, itu tergantung dari pikiranmu. Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam versi mudah dibaca atau VMD, ayat itu berbunyi demikian. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ternyata pikiran kita ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pekerjaan Allah dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam kehidupan fisik kita sehari-hari. Antara apa yang Tuhan mau kerjakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jembatan. Tetapi pikiran kita juga jembatan yang memutuskan kita dengan Tuhan. Apabila pikiran kita dipenuhi dengan kedagingan, maka kita tidak punya jembatan untuk terhubung dengan Tuhan. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami Tuhan? Karena pikirannya belum dibaharui. Pikirannya masih daging. Pikirannya masih hawa nafsu. Belum mengalami pikiran sebagai ciptaan yang baru. Sampai di sini kalian paham? Paham ya? Bukan Tuhan tidak mau tolong kamu. Bukan Tuhan tidak dengar doamu. Tapi karena pikiranmu masih dicetak pakai pola pikir manusia lama. Contoh, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang kehidupanmu, tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Burung pipit dipelihara, apalagi kamu anak-anaknya. Ya. Terus ketika engkau menghadapi masalah, ketika tidak ada uang, pikiranmu kan kemana-mana. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Lah saya sebetulnya percaya, Bu. Tapi pada waktu saya tidak ada uang, panik. Saya panik.
Sehingga saya mengambil keputusan-keputusan yang nabrak firman. Bagaimana caranya supaya saya tidak panik? Bagaimana caranya supaya saya mempercayai firman? Ketika engkau punya masalah, engkau punya Bapa yang baik, datanglah kepadanya dengan berdoa. Bu, apa hanya berdoa saja? Kamu berdoa, minta pekerjaan. Kamu berdoa, minta divine connection, ketemu dengan orang yang tepat yang akan memberikanmu pekerjaan. Kamu berdoa, Tuhan seperti Elia dipelihara oleh burung gagak, diberi kasih makan sama burung gagak. Tuhan, engkau pun bisa memberikan makan kepada saya sebagai anakmu. Ketika mulutmu mengucap firman, pikiranmu sepakat dengan firman, doamu sampai ke surga. Ingat, pikiran kita tadi jembatan yang menghubungkan kita dengan surga. Tetapi juga merupakan jembatan yang memutuskan kita dengan surga ketika pikiran kita sifatnya daging atau negatif. Berpikir negatif, cemas, marah, khawatir, tidak percaya. Itu pikiran-pikiran negatif. Selamat datang bagi yang baru datang. Ya, selamat datang. Sebentar saya sembari nunggu dulu supaya duduk semuanya. Sekali lagi semua dengarkan ya, semua perhatikan di sini. Nasibmu bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Semua yang membuat kamu miskin, sakit penyakit, dosa, ikatan dosa. Engkau lepas dari dosa judi sulit. Engkau lepas dari dosa membunuh sulit. Engkau lepas dosa dari perjinan sulit. Semua Tuhan sudah selesaikan dengan kuasa darahnya. Apabila engkau mempercayainya, engkau bisa lepas dan engkau mengambil keputusan. Now, sekarang aku memilih hidup sebagai anak Allah, sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah. Saya kasih lihat dulu di Roma 6 deh. Roma 6. Roma 6. Ayat 20 sampai dengan 23. Roma 6, 20 sampai dengan 23. Amin. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Lanjut. Berdua. Merdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, waktu kamu sudah dimerdekakan dari dosa artinya dosamu diampuni, kamu jadi hamba Allah, kamu jadi hamba kebenaran. Ya, ayat 18, ayat 18 coba naik lagi ke 18. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Coba ulang-ulang ini, ayat 18 dan 22. 18 berkata begini,
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hari ini kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau menjadi hamba kebenaran. Ayat 22 mengatakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Ya tak? Jadi kalian semuanya hari ini kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, kamu hamba Allah. Walaupun bukan pendeta, walaupun bukan romo, tapi ketika engkau sudah bebas dari dosa, engkau mengakui dosamu, engkau bertobat sungguh-sungguh. Sekarang kamu menjadi hamba Allah. Atasmu itu Allah, majikanmu itu Allah. Majikanmu itu kebenaran. Allah itu kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, yang menguasai hidupmu hari ini adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Majikanmu adalah Yesus sekarang. Dulu memang majikanmu iblis. Engkau didrive, engkau disuruh untuk terus melakukan dosa. Sebab atasmu adalah iblis. Ketika atasmu iblis, engkau terus berbuat dosa. Walaupun Yesus berkata, sini nak, kamu ikut saya supaya kamu dosanya diampuni. Tetapi karena engkau memutuskan jadi hamba iblis, engkau terus melakukan dosa. Tetapi sekarang ketika engkau mengakui dosamu, engkau disampaikan firman, engkau jadi paham. Ketika dengar firman, engkau jadi paham. Ketika engkau paham dan engkau mengakui dosamu, maka sekarang kamu jadi hamba Allah. Hamba kebenaran. Meskipun statusmu bukan pendeta, tetapi keberadaanmu, identitasmu adalah hamba Allah atau hamba kebenaran. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjadikan aku hamba kebenaran. Dulu aku hamba iblis. Dulu majikanku iblis. Sehingga aku terus mengikuti apa kata iblis untuk terus melakukan dosa. Sekarang karena engkau mengampuni dosaku, aku menjadi hamba Allah. Hamba kebenaran. Amin. Itulah keberadaanmu. Tepuk sebelah kananmu atau sebelah kirimu yang masih bengong dan tidak percaya. Kamu sekarang hamba Allah loh. Ngomong sebelah kiri dan kanannya. Yang nggak percaya, kamu nggak percaya ya. Rugi kamu kalau nggak percaya ngomong. Ya, rugi kamu kalau nggak percaya. Keberadaannya sekarang kamu adalah hamba Allah. Sekarang gini ya. Seorang yang bekerja kepada presiden, yang paling tinggi aja dah. Dia bekerja di dekat-dekat presiden lah, yang pasti mendapatkan fasilitas presiden ya, betul ya? Sebagai hamba presiden, dia pasti akan mendapatkan fasilitas presiden. Engkau sebagai hamba Allah, engkau mendapatkan fasilitas dari surga. Katakan amin. Biarlah itu mencetak pola pikirmu dulu. Kalau aku hamba Allah, aku pasti dapat fasilitas dari kerajaan surga. Karena majikanku Allah, bosku itu pemilik alam semesta. Bosku itu yang memiliki surga, memiliki bumi, yang menciptakan semuanya. Itu bosku. Kalau bosku Allah yang kaya raya, aku harusnya kaya. Kalau hari ini kamu belum kaya, imajinasikan, pikirkan itu. Tadi dibilang, pikiranmu bisa menciptakan sesuatu loh. Ketika engkau berpikir seperti Kristus berpikir,
engkau sedang mendapatkan fasilitas surga. Engkau sedang mengakses fasilitas surga. Jadi tidak perlu mencuri, tidak perlu merampok, tidak perlu jualan narkoba. Perbaiki dulu identitasmu sebagai anak Allah. Mengertilah bahwa kalau engkau ditebus oleh Yesus, engkau percaya Yesus, engkau ini sekarang anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Ketika seseorang mengerti identitasnya, pikirannya waras, bukan tolol. Ya. Ibu anak kenapa terus ya ngomongnya? Ya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalamnya, di dalam namanya. Ya, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalian semua yang duduk di gereja ini pasti kan percaya Yesus toh? Identitasmu adalah anak Allah. Kamu tidak hanya anak Allah, tetapi kamu juga hamba Allah, hamba kebenaran. Harusnya engkau mendapatkan fasilitas dari Bapamu. Banyak orang menjadi miskin, merana, hidupnya susah karena tidak mengerti identitasnya sebagai anak Allah. Mereka membiarkan dirinya ditipu oleh iblis habis-habisan, hidup dalam dosa, dalam kecemaran, dalam hawa nafsu, dalam kemarahan, dalam tipu daya iblis, dalam kepahitan. Sehingga memang majikannya iblis. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus memberimu hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang cek, atasmu itu siapa? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan di lapas-lapas. Meskipun sudah dihukum di lapas, mereka tetap kekeh bahwa majikannya iblis. Dari mana saya tahu saya bisa bilang begitu? Mereka masih main narkoba di penjara. Mereka masih licik-licikan dengan temannya di sel. Mereka masih marah-marahan. Majikannya masih iblis meskipun sudah dihukum. Betul ya? Betul. Nah, sekarang apakah engkau mau seperti itu terus? Ya. Tanyain sebelahmu. Kamu mau seperti itu terus? Ya, tanyain sebelahnya tuh loh. Ditepuk sebelahnya itu. Kiri kananmu. Kamu mau seperti itu terus? Kamu mau jadi budaknya iblis terus? Rugi. Kalau kamu dipanggil untuk jadi terang. Ya. Sampai sini kalian paham? Jadi nasibmu ditentukan oleh kamu sendiri toh? Bukan oleh Tuhan toh? Bukan. Keputusan-keputusanmu sendiri ketika terus hidup di dalam dosa atau memikirkan hal-hal yang dari daging. Sekarang, saya ajak engkau mengoreksi dirimu sendiri. Kakimu lihat, pijakanku masih dosa dan maut, apa pijakanku sudah di dalam hukum, roh, dan kebenaran. Pikiranku cek, apakah aku masih memikirkan hal-hal yang dari daging, atau saya sudah mulai memikirkan firman. Ada rasa haus dan lapar, aku mau belajar firman terus. Setiap hari aku rasanya pengen buka Alkitab. Aku pengen mengerti kebenaran. Itu pikiranmu mulai disetel. Memikirkan roh. Kalau engkau pikirannya sudah dibaharui, wah, engkau sedang mempersiapkan masa depan ajaib. Meskipun jebolan dari lapas. Tapi hidupmu keren karena pikiranmu sudah disetel. Dijadikan supranatural. Saudara perhatikan.
Belum tentu orang yang di luar sana, yang tidak masuk di dalam penjara, pikirannya itu sudah disetel untuk memikirkan hal yang dari atas. Belum tentu. Walaupun mereka tinggal di luar, jika pikiran mereka masih hidup di dalam hawa nafsu, memikirkan hal daging, memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka masih menjadi miliknya iblis. Majikannya adalah iblis. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu yang supranatural. Kalian hari ini mau belajar memiliki pikiran supranatural? Mau. Mau ya? Mau belajar? Perhatikan sungguh-sungguh apa yang disampaikan hari ini. Berarti sekarang kita harus menyetel pikiran kita seperti yang Tuhan mau. Saya kasih lihat. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Amin. Sudah ketemu? Amin. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ditulis di bahasa Inggrisnya a living soul, di dalam bahasa Ibraninya nefes, yang artinya pikiran. Jadi, campuran antara debu tanah dengan nafas Tuhan yang ilahi, yang supranatural. Debu kan dari bumi, natural, ya kan? Natural. Dicampur dengan nafas Tuhan menjadi supranatural. Makanya Adam bisa memberi nama kepada banyak binatang yang ada di Taman Eden. Meskipun luasnya Taman Eden itu luas sekali, jutaan kilometer, tetapi dia bisa memberi nama seorang diri. Dari mana dia bisa seperti itu? Pikiran Allah di copy paste kepada Adam. Dia memiliki pikiran supranatural. Dia memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah. Kejadian 1, 26 dan 28. Coba dibuka. Kejadian 1, 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas seluruh binatang yang melata di bumi. 28. Taklukkanlah dan berkuasalah. Ya, terus. Nah, ada kata-kata penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Supranatural. Pikiran supranatural. Tetapi menjadi natural, menjadi manusiawi, menjadi tolol, menjadi bego, menjadi bodoh ketika dosa itu masih menguasai manusia. Tidak bisa berpikir seperti Tuhan berpikir. Tidak punya perspektifnya Tuhan. Tidak punya cara pandangnya Tuhan. Tolol. Menolak firman. Menolak arahan-arahan Tuhan. Begini loh jalannya anakku, supaya kamu jalan di jalan yang terang. Ada berkat loh di sini, ada kesembuhan loh di sini, ada pemulihan loh di sini. Tapi dia menolak, tolol. Enak aku bikin dosa, enak kok zina itu enak. Aku jatuh cinta sama dia, istrinya orang lain. Aku ini menikmati sabu, aku itu tolol, bodoh, menolak
semua kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan berpikir bahwa hidup enak itu hanya di surga saja. Di bumi, ketika cara pikirmu dibaharui, ketika kakimu memutuskan untuk berpijak di dalam hukum roh dan kehidupan, engkau taat, engkau percaya, engkau masih tetap di dalam Kristus, engkau tidak menolak firman, hidupmu di bumi seperti di surga. Saya masih mau membahas tentang pikiran. Adam menjadi natural, bukan supranatural, ketika jatuh di dalam dosa. Betul? Dia didorong keluar dari Taman Eden. Tadinya segala sesuatu sudah disediakan. Tinggal dia memelihara Taman Eden itu tidak perlu susah payah. Sudah ada. Tinggal kamu petik, buah kamu butuh apa, sudah disediakan. Taman Eden sebelah sungai-sungainya ada emasnya, ada banyak kekayaan, Tuhan sudah siapkan. Tetapi Adam memilih untuk memiliki majikan, yaitu iblis. Sehingga dia hidup di dalam kutuk. Kejadian 3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mengutuk. Sejak ini, kamu hidup di dalam susah payah. Ketika kamu bekerja, kamu harus susah payah. Yang perempuan ketika kamu hendak melahirkan anak dengan susah payah. Kutuk. Perhatikan saya, semuanya jangan ada yang melamun. Yang belakang-belakang jangan mundar-mandir. Ya, perhatikan. Yesus datang. Yesus datang. Mengampuni dosamu. Menerima engkau sebagai anaknya kembali. Supaya engkau dikembalikan sebagai anak Allah. Amin. Kuasa kebangkitannya itu, kalau kamu mempercayainya, kamu hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Tetapi engkau harus memutuskan untuk menetapkan pikiranmu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Engkau harus memperbaharui caramu berpikir. Buka Roma 12. Sebentar saya selesai. Perhatikan baik-baik. Roma 12. Ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Oke. Saya akan membacakan dari TSI 3, terjemahan sederhana bagian ketiga. Ya. Ayatnya berkata begini. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita. Nah, itu ada di layar tuh. Ya. Maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup, keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan membaharui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apakah kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik di dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih
apa yang baik, yang paling tepat, dan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan saya. Perhatikan sini. Pikiran kita ini yang kadung dibentuk oleh pola dunia, yang kadung dibentuk oleh cetakan manusia dunia, ya, dengan dosa, dengan hawa nafsu, dengan memikirkan hal-hal yang dari daging, itu udah kadung kecetak. Makanya banyak orang, walaupun masih di lapas 7 tahun, terus dia keluar, dia akan tetap nanti masuk lagi ke lapas lagi, ketangkap lagi. Ya, ketangkap lagi gitu loh. Karena apa? Hatinya pengen bertobat, pikirannya masih pakai pola lama. Nah, bagaimana supaya pikiranmu dibaharui menjadi seperti Kristus, memiliki pikiran Kristus? Engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Engkau yang menjadi Tuhan atas hidupku. Sekarang aku mau Tuhan, walaupun aku masih jatuh bangun dalam dosa, aku mau Tuhan. Kamu ngomong begitu saja, nanti ada pertolongan dari surga. Ada yang namanya pikiranmu mulai dibaharui oleh Roh Kudus. Karena engkau sudah menyerahkan hakmu. Saudara mengikuti saya yang di belakang-belakang? Saya ini serius dengan kalian. Saya serius dengan kalian. Kalian perhatikan ini, kalian akan berubah. Sekali lagi, bagaimana supaya pikiranmu ini bisa menjadi sama seperti pikiran Kristus? Engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Hari ini aku mau jadi hamba-Mu. Mari Tuhan, baharui cara berpikir. Biar aku memiliki pikiran yang baru. Biar aku memiliki pikiran Kristus. Ketika kamu ngomong seperti itu, saya ngomong seperti itu, maka Roh Kudus akan membedah, menghancurkan pikiran saya yang salah. Dirubah menjadi pikiran yang Tuhan mau. Tapi kalau kita nggak menyerahkan diri, kita nggak ngomong, Tuhan, wis Tuhan terserah kok. Berarti keakuanmu masih menjadi milikmu sendiri. Kamu yang masih berkuasa atas dirimu sendiri. Saudara nangkap ini? Bentar-bentar. Jadi hari ini yang engkau butuhkan adalah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Pada waktu engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, maka pikiranmu, cara berpikirmu akan dibaharui oleh Tuhan. Kita baca lagi tadi yang di Roma 12 ayat 1 dan 2 yang terjemahan TSI 3. Oke. Saya bacakan ulang ya. Saudara rela mendengarkan saya? Rela nggak? Nah, dengerin. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup, keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dia akan membaharui pikiranmu masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui apakah kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata kamu bisa taat
Kamu bisa memiliki pikiran Kristus ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bosan hidup ditekan oleh iblis. Aku sudah bosan menjadi hamba iblis. Aku menghancurkan keluargaku sendiri. Aku menyakiti hati ibuku. Aku menyakiti hati istriku. Anak-anakku. Aku sudah bosan dengan hidup ini. Tapi hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Pakailah aku. Rubahlah cara berpikirku. Engkau berdoa di situ. Seperti itu di sel. Tuhan datang. Dan membaharui cara berpikirmu. Tiba-tiba engkau bisa dengan mudah untuk taat. Tidak pakai pergumulan. Tiba-tiba engkau mencintai Tuhan. Dan sangat mudah untuk taat. Jadi bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi roh Allah yang bekerja. Satu ayat lagi dari versi mudah dibaca, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Versi mudah dibaca. Berikanlah hidupmu kepada Allah. Jadi saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu itu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadah kepada Allah. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian di dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Perhatikan ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Berarti Allah yang mengubah kan? Karena engkau menyerahkan diri tadi kan? Paham ya? Saudara paham ya? Waktu saudara menyerahkan dirimu kepada Tuhan, Allah akan mengubah cara berpikirmu. Ya. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian di dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima apa yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Haleluya. Saudara, saya ini menjadi orang Kristen itu bahagia, antusias, senang. Karena rahasia-rahasia firman Tuhan itu dibukakan, sehingga saya nggak paham. Oh dulu tuh hidupku susah, menderita, banyak sakit hati, baperan, tersinggungan, pemarah, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, pemalu. Itu karena aku dulu majikanku masih iblis. Aku malas baca firman, aku nggak baca firman. Tapi setelah aku hari ini memutuskan, Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau, ajari aku. Aku menjadi hamba Allah. Ya, karena gara-gara apa? Baca Roma 6 itulah. Tadi loh. Roma 6 yang tadi yang kita baca tuh loh, Roma 6 ayat 18, Roma 6 ayat 20 sampai 23. Jadi paham, oh ini masalahnya di sini. Ternyata pijakan kakiku yang salah membuat aku di dalam dosa dan maut dan iblis menghancurkan hidupku. Tetapi kalau aku mau taat, aku hidup di dalam roh dan kehidupan. Di situ ada surga terbuka. Pikiranku memikirkan apa kata-kata Tuhan, apa firman Tuhan, dan aku hidup di dalam surga terbuka, tidak perlu mengalami tekanan. Aku happy, aku sukacita. Masalahnya ada enggak? Banyak, saudara. Karena apa? Ya dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sumber masalah. Masalahnya banyak. Tapi karena saya memutuskan untuk hidup masuk ke dunianya Tuhan, cara saya melihat masalah
pakai perspektifnya Tuhan, pakai cara pandangnya Tuhan. Jadi tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Masalah ada, tiba-tiba ada pertolongan dari surga. Karena pikiran saya sudah saya setel mengikuti firman. Ingat, di awal tadi, pikiranmu menciptakan sesuatu. Saya close dengan cerita nyata. Cerita nyatanya tentang hidup saya. Saudara masih mau dengar saya? Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Oke, sebentar ya, saya cerita. Saya punya 3 orang putri. 3 orang putri. Sejak kecil, mereka kecil-kecil, saya sudah mengucap, mengimajinasikan Tuhan suatu saat anak-anakku akan menikah dengan laki-laki yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja, rajin, takut akan Tuhan, penuh dengan kasih, mengasihi istrinya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Semua yang baik. Itu saya sedang menciptakan sesuatu dengan pikiran saya. Terus, ketika dia lulus kuliah, yang pertama nih, karena dia merasa sudah punya duit, suka-suka EDW, ya kan? Pacaran dengan yang inilah, yang onolah, yang aneh-aneh. Termasuk 2 tahun pacaran dengan yang tidak seiman. Apakah saya perlu stres? Karena pikiran sudah diarahkan ke atas. Saya mengerti Allahku setia. Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Bahwa Tuhan tidak pernah memberi pasangan yang tidak sepadan. Bahwa tidak boleh yang tidak seiman, yang terang menikah dengan yang gelap itu tidak boleh. Firman berkata begitu. Berarti Tuhan, Engkau sudah menyediakan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan untuk anak-anak. Waktu dia berkeras, begitu. Saya cuma menghadapkan kepada Tuhan. Dan kita ngobrol dengan anaknya. Kita ngobrol dengan anaknya. Terus anak saya ngomong gini, beri aku waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu, dia datang menghadap bapaknya dan berkata, aku sudah putus dengan dia. Dan sekarang biar Tuhan yang bekerja atas hidup saya. Dia berkata begitu, padahal tadinya keras minta ampun. Setelah saya bertahun-tahun, kan berarti dia masih kecil, saya sudah memiliki imajinasi. Pikiran saya selaraskan dengan pikiran Kristus. Dan kemarin bulan Mei, saya mantu menikahkan anak saya, putri saya, dengan laki-laki yang takut akan Tuhan. Seiman. Pacarannya nggak ada setahun. Mereka jatuh cinta, mereka saling menyayangi, dan kemarin saya bertemu di Jogja gitu ya, saya lihat mereka bagaimana kalian happy, happy sekali. Ibu terima kasih buat doa-doamu kepada saya. Yang dulu tolol, tidak bisa berpikir, suka-sukanya sendiri. Tetapi karena ibu berdoa, hari ini saya menikmati kebaikan Tuhan. Mereka sedang enjoy hari ini, lagi enjoy enak-enak di hotel tentrem, karena dari pihak lakinya, suaminya lagi tugas di Jogja, ya dapat fasilitas dari kantor. Kemudian istrinya yaitu anak putri saya lagi cuti, Jadi pas pengaturan Tuhan itu pas lagi block leave cuti seminggu, cuti besar. Jadi meskipun anak saya bekerja ya di BRI, tetapi dia bisa ikut suaminya yang lagi dinas di Jogja menikmati bulan madu tanpa bayar, dibayari kantor. Loh, itu dalam pengaturan Tuhan. Enak kan? Hidup taat itu enak. Saya mau kalian percaya. Jangan mau dibodohi sama iblis. Bertobat sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepadamu bertobat.
Biarkan engkau menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, dan nikmati segala kebaikan Tuhan lewat pikiranmu yang sudah dibaharui, diselaraskan dengan firman. Bagaimana caranya tadi? Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubah caramu berpikir. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa. Yuk bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Oh para malaikat Tuhan diaktifkan di tempat ini di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Yesus. Ini umatmu, anak-anakmu yang ada di lapas Medan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghapus setiap dosa dan pelanggaranmu hari ini. Apapun dosa yang pernah engkau kerjakan, darah Yesus menghapus segala dosa pelanggaranmu. Hari ini ketika iblis masih menipumu, mendakwamu dengan segala dosa dan pelanggaranmu, katakan, aku hari ini adalah hamba Allah. Aku sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Segala dosa dan pelanggaranku diampuni. Segala pelanggaranku diampuni hari ini, dan aku menjadi hamba kebenaran. Aku kembali menjadi anak Allah, hamba Allah. Ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Baharuilah pikiranku. Aku mau Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Memiliki pikiran supranatural. Sehingga aku bisa menciptakan masa depan yang penuh bahagia bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini aku memutuskan untuk menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba kebenaran. Hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Baharui cara berpikirku. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Recording stopped. God bless.